Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Core Quenching Body Milk lahir di bawah tanah. Setelah mengalami tekanan murni dari tanah, itu akan berbentuk kabut setelah 100 tahun dan akan disebut kabut inti. Pada titik ini, ia memiliki efek unik untuk memperkuat tubuh seseorang. Setelah bergabung selama lebih dari 1000 tahun, itu akan membentuk bentuk cair. Jika kualitasnya lebih tinggi, itu akan disebut Core Quenching Body Milk. Itu memiliki efek magis mencuci dan memurnikan tulang seseorang. Selain itu, kekuatan tanah yang sangat murni dan besar di dalam susu itu bahkan akan membantu seseorang yang telah mencapai puncak untuk menerobos penghalang antar level. Tentu saja, secara alami masih ada peluang kegagalan yang cukup besar. Biasanya, karena kondisi yang sulit untuk pembentukan Core Quenching Body Milk semacam ini, sangat sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Bahkan Xiaoyan hanya mendengar Yao Lao secara acak menyebutkannya sekali sebelumnya. Saat itu, Xiaoyan telah mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya karena dia telah mendengar tentang efek magis dari mencuci dan memurnikan tulang seseorang yang membuat seseorang menjadi rakus karenanya. Karena itu, Xiaoyan mengingatnya dari hatinya sekarang. Tidak disangka-sangka dia benar-benar mendengar tentang harta spiritual alami yang tidak banyak diketahui orang ini. Kegembiraan liar di wajahnya dipertahankan cukup lama sebelum perlahan-lahan ditarik. Dia dengan hati-hati menekan aura dan nafasnya. Namun, tatapannya tanpa sadar melesat ke lembah pegunungan saat hatinya dengan lembut bergumam, apakah itu di dalam Core Quenching Body Milk? Mengapa? Apakah kamu tertarik? Tawa Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Hihi, bohong kalau aku bilang aku tidak tertarik dengan harta misterius semacam ini. Jika saya bisa mendapatkan sedikit Core Quenching Body Milk, kemungkinan saya bisa menerobos ke kelas Dowling dalam 1 hingga 2 bulan. Selain itu, bukankah guru juga mengatakan bahwa susu tubuh pendinginan inti ini juga memiliki efek mencuci dan memurnikan tulang seseorang? Jika saya bisa mendapatkannya, saya pikir itu akan memiliki manfaat yang sulit diukur ketika saya menerobos ke kelas Dowang di masa depan. Xiaoyan tidak menyembunyikan kerinduannya akan Core Quenching Body Milk. Dia membawa cukup banyak barang di punggungnya, ayahnya yang hilang, rasa malu karena diusir dari kekaisaran, dan kemungkinan harus bersaing dengan Hall of Souls yang sangat misterius di masa depan karena Yao Lao. Hal-hal ini mengharuskan dia untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika tidak, lupakan mencari ayahnya dan melindungi Yao Lao. Kemungkinan dia bahkan tidak berani kembali ke kekaisaran Jiama. Wajah apa yang dimiliki seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya dan bahkan tidak dapat kembali ke rumahnya yang harus bertindak bebas dan tidak resah di luar? Iya, sungguh di luar dugaan saya bisa menemukan Core Quenching Body Milk di sini. Manfaat yang akan Anda terima dari mendapatkannya juga sesuatu yang dipahami tanpa mengatakan. Namun, Snow Demon Sky AP ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangani. Biasanya, Magical Beast kelas Dowang mungkin sudah memiliki beberapa kecerdasan tetapi itu akan jauh dari level di mana ia dapat membuka mulut untuk berbicara. Saya pikir ini pasti terkait dengan Core Quenching Body Milk yang dilindungi. Yao Lao tersenyum dan berkata. Xiaoyan mengangguk sedikit. Bahkan binatang unik dari zaman kuno seperti Heaven Swallowing Python tidak dapat berbicara di kelas Dowang. Snow Demon Sky AP mungkin dianggap sebagai binatang unik yang langka, tetapi sulit untuk dibandingkan dengan Heaven Swallowing Python. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat menjelaskan mengapa kecerdasannya begitu hebat adalah Core Quenching Body Milk yang legendaris. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memanfaatkan pertarungan mereka dan diam-diam masuk? Xiaoyan bertanya dengan lembut di dalam hatinya. Agak tidak mungkin bagimu untuk masuk dari pintu masuk lembah. Jika Anda ingin terbang, gerakan di udara kemungkinan besar akan menarik perhatian mereka. Kekuatan orang-orang ini cukup besar. Oleh karena itu, sangat sulit bagimu untuk menyelinap di bawah mata mereka.
kata Yao Lao tanpa daya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu, mari kita lihat apakah kita bisa sekali lagi menjadi nelayan. Yao Lao tersenyum lembut dan berkata, guru sedang berpikir untuk menunggu mereka bertarung sampai kedua belah pihak terluka parah. Xiaoyan terkejut sebelum dia segera berbicara dengan canggung. Tidak apa-apa jika dia tidak mengenal mereka semua. Namun, Xiaoyan merasa bahwa Han Yue bukanlah orang jahat. Mendengar percakapan tadi, ternyata dialah yang pertama menemukan tempat ini. Jika dia menjadi seorang nelayan dan merebut rampasan mereka dari pertarungan, itu akan menjadi sedikit. Anda telah melebih-lebihkan kelompok orang ini. Meskipun Snow Demon Sky AP ini tampaknya baru saja memasuki tahap dewasanya, itu pada akhirnya adalah sejenis magical beast unik yang langka tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Binatang ajaib semacam ini memiliki darah liar dan ganas yang mengalir di dalamnya. Akan baik-baik saja jika garis keturunan yang liar dan kejam ini tidak dibangunkan. Setelah terbangun, bahkan elit bintang 5 Do Wang hanya bisa bersembunyi sementara dari ujung tombaknya. Kelompok orang ini bahkan tidak memiliki Do Wang yang benar-benar kuat. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Pada saat itu, mungkin ada beberapa cedera dan kematian jika mereka mengacaukannya. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Syok terlihat di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatan ledakan Snow Demon Sky AP ini benar-benar menakutkan. Dari kelihatannya, tampaknya peluang kelompok Han Yue mendapatkan kemenangan tidak terlalu besar. Selama Xiaoyan sedang berbicara dengan Yao Lao, suasana tegang tiba-tiba meletus di bawah provokasi aura. 5 sosok berubah menjadi bayangan samar. Masing-masing membawa kekuatan ganas yang tak tertandingi. Mereka tampak seperti beberapa berkas cahaya berwarna berbeda saat mereka dengan kejam menyerang kera langit iblis salju yang berdiri dengan tinggi. Mengaum, melihat bahwa kelompok Lin Xiuya masih menolak untuk mundur, warna merah tua dan niat membunuh di mata kera langit iblis salju menjadi lebih padat. Sekilas, itu menyebabkan orang membentuk perasaan dingin di dalam hati mereka. Sebuah cakar tajam yang sangat besar menghantam dadanya saat mangkuk kera langit iblis salju melebar. Raungan menusuk telinga yang bisa menghancurkan batu besar dilepaskan secara eksplosi. Di bawah raungan keras kera langit iblis salju, kecepatan Lin Xiuya dan yang lainnya jelas menjadi sedikit lebih lambat. Saat kecepatan tubuh mereka berkurang, kaki kera langit iblis salju dengan kejam menginjak tanah. Seluruh lembah gunung bergetar saat ini. Tubuhnya meminjam tenaga dorong yang kuat, dan kera itu melesat seperti bola meriam raksasa berwarna putih. Dalam sekejap mata, kera itu muncul di depan Yan Hao, yang sedang menyerang tepat di depan kelompok itu. Itu mengepalkan cakarnya dan udara dingin dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Dalam sekejap, itu membentuk cakar sedingin es sepanjang setengah kaki. Cakar sedingin es itu menari dan meraih hati Yan Hao. Taktik keji semacam ini membawa niat membunuh yang tajam. Tidak ada sedikit pun niat untuk berdebat dan melakukan pemanasan. Dari kelihatannya, Snow Demon Sky AP ini memiliki niat untuk membunuh sejak awal. Snow Demon Sky AP memiliki kelincahan dan kecepatan yang tidak sesuai dengan ukurannya yang sangat besar. Ini jelas jauh melebihi harapan Yan Hao. Namun, Yan Hao bukanlah orang lemah tanpa pengalaman tempur. Meski terkejut, palu logam hitam legam di tangannya dilemparkan dengan keras dengan kelembaman. Palu logam merobek udara, mengeluarkan suara tajam yang bahkan menyebabkan Xiaoyan, yang bersembunyi di hutan, sedikit mengernyit. Bang! Cakar dan palu logam bertabrakan dengan keras. Potongan es tersebar ke segala arah di bawah suara keras dari tabrakan. Tubuh Yan Hao dengan cepat membalas. Di tengah perjalanan, dahan di pohon yang tubuhnya bertabrakan benar-benar putus. Tubuhnya akhirnya berhenti setelah menghancurkan lebih dari 10 pohon besar dengan cara ini. Dia mengangkat wajahnya dan ada bekas noda darah di sudut mulutnya. Haha bagus.
layak menjadi Snow Demon Sky AP yang dikenal karena kekuatannya. Namun, kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuhku dengan satu pukulan. Yan Hao membuka mulutnya dan tertawa setelah menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengabaikan luka di tubuhnya saat dia sekali lagi mengencangkan cengkeramannya pada palu logam. Sama seperti tank humanoid, dia menyerang Snow Demon Sky AP yang sedang dihibur oleh Lin Xiuya dan 3 orang lainnya. Beberapa sosok manusia dengan cepat melintas di pintu masuk lembah. Formasi yang mereka bentuk dengan kuat mengunci sosok putih besar di tengah mereka. Doki yang liar dan kuat dengan keras menyembur keluar seolah-olah telah dibebaskan. Berbagai teknik Do yang sangat kuat membawa angin kencang dan banyak teriakan pelan saat mereka membelah tubuh kera langit iblis salju. Serangan tersebut menyebabkan serutan es dan bulu berwarna putih yang tersebar ke segala arah. Keganasan serangan Lin Xiuya dan yang lainnya agak melebihi ekspektasi Xiao Yan dan bahkan Yao Lao. Orang-orang ini memang memiliki tubuh dengan kemampuan mengesankan yang membuktikan kemampuan mereka untuk menjadi 10 besar paling berharga di peringkat kuat di Akademi Dalam. Serangan mereka mungkin ganas tetapi pertahanan Snow Demon Sky AP juga sama kuatnya. Di bawah bulunya, tampaknya tertutup oleh lapisan es yang keras. Tidak peduli bagaimana seseorang menyerangnya, dia hanya akan menghasilkan gelombang serutan es. Seseorang akhirnya mengalami kesulitan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Menurut pertempuran semacam ini, kemungkinan kelompok Lin Xiuya tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimanapun, kemampuan pemulihan Snow Demon Sky AP jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan manusia. Pertarungan kedua belah pihak menjadi semakin sengit seiring berjalannya waktu dan semakin memanas. Bebatuan besar yang berantakan yang tersebar di seluruh pintu masuk lembah hancur saat energi dari kedua sisi bertabrakan. Kekuatan destruktif semacam ini menyebabkan Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, menjadi agak tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar layak menjadi orang kuat yang akan memasuki kelas Do Wang. Kekuatan bertarung semacam ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dadoshi, atau bahkan Dowling biasa. Pedang panjang berwarna hijau di tangan Lin Xiuya bergetar. Kakinya dengan lembut menekan angin berputar yang muncul entah dari mana dan tubuhnya naik ke udara. Wajahnya yang awalnya jernih dan acuh tak acuh memiliki keseriusan tambahan saat ini. Dia memandang kera langit iblis salju yang dikelilingi oleh Yan Hao dan 3 orang lainnya di bawah. Itu tampak hidup dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia mengerutkan kening saat pedang panjang di tangannya bergetar. Doki berwarna hijau bergerak di sepanjang jalur kinya dan dengan cepat menyerbu ke dalam tubuh pedang. Setelah menuangkan doki, permukaan pedang panjang berwarna hijau tiba-tiba menjadi samar-samar. Ukurannya juga tiba-tiba membengkak puluhan kali lipat. Tornado seperti zat bertahan di permukaan pedang sementara udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan cepat. Yan Hao, blokir binatang itu. Lin Xiuya menangis dengan suara yang dalam saat dia memegang pedang panjang berwarna hijau dengan erat di tangannya. Merasakan angin menakutkan yang sedang diseduh di udara, Yan Hao dan yang lainnya mengerti bahwa Lin Xiuya sedang memamerkan mahakaryanya. Mereka langsung mengangguk. Serangan dari tangan mereka juga tumbuh semakin ganas saat mereka mencoba yang terbaik untuk mencegah kera langit iblis salju mengganggu aglomerasi Doki Lin Xiuya. Kera langit iblis salju juga merasakan kekuatan menakutkan yang menggumpal di langit. Ketajaman gaya ini menyebabkan bulu di seluruh tubuhnya berdiri tegak. Raungan keras keluar dari mulutnya. Segera, riak energi seputih salju dilepaskan dengan cepat. Beberapa batu besar di sepanjang jalan langsung berubah menjadi potongan es berwarna salju setelah riak sedingin es melewati mereka. Letusan tiba-tiba dari Snow Demon Sky AP menyebabkan Yan Hao dan yang lainnya buru-buru menarik tangan mereka. Tubuh mereka buru-buru berkedip dan menghindari riak sedingin es yang mengejar mereka. Setelah memaksa kembali Yan Hao dan yang lainnya dengan satu pukulan, ekspresi buas muncul di wajah Snow Demon Sky AP.
Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya yang besar melesat ke kaki langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan Lin Xiuya, yang telah meminjam kekuatan angin yang berputar-putar hampir tidak tetap di udara. Dia membuka mulutnya dan niat membunuh melonjak di matanya yang merah darah. Cakar tajamnya langsung dan dengan kejam meraih kepala Lin Xiuya. Dari tampang posturnya, jika dia dipukul, Lin Xiuya kemungkinan akan berakhir dengan otaknya tersebar ke segala arah terlepas dari seberapa kuat dia. Bersembunyi di hutan, Xiaoyan menatap Lin Xiuya saat kera langit iblis salju mendekat. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar peluangnya melawan orang yang tidak beruntung ini. Namun, saat Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dia melihat bagian belakang Lin Xiuya, yang tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan di udara, goyang. Segera, sepasang sayap energi tipis berwarna hijau tiba-tiba melesat. Sayapnya mengepak saat tubuhnya dengan gesit menghindari gerakan membunuh dari kera langit iblis salju. Selain itu, dia meminjam kekuatan dan naik puluhan kaki lebih tinggi. Pedang panjang di tangannya dengan cepat bergetar dan berulang kali mengeluarkan senandung pedang yang jelas. Udara di sekitarnya sangat berfluktuasi. Jelas, teknik Dou Lin Xiuya yang sangat tajam telah diseduh sampai selesai. Ini, transformasi Dou Qi menjadi sayap. Orang ini telah maju ke kelas Dou Wang. Petik 2. Xiaoyan menatap kosong pada sepasang sayap energi di punggung Lin Xiuya. Semua orang di medan pertempuran terkejut saat ini. Kemunculan tiba-tiba sayap Dou Qi di punggung Lin Xiuya tidak hanya membuat Xiaoyan terkejut. Bahkan Yan Hao dan orang lain yang akrab dengannya memiliki wajah yang tanpa sadar tercengang. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap, mereka bertukar pandang satu sama lain, dan ekspresi serius terlihat di semua mata mereka. Meskipun Yan Hao telah menyentuh sedikit penghalang dari kelas Dou Wang, kontak kecil itu hanya menyebabkan dia menjadi sedikit lebih kuat dari orang kuat biasa di puncak kelas Dou Ling. Masih ada celah besar jika dia ingin mencapai titik di mana dia benar-benar bisa mengandalkan kekuatannya untuk menggumpalkan sayap Dou Qi seperti Lin Xiuya. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Lin Xiuya sekali lagi telah melampaui dirinya. Transformasi Dou Qi menjadi sayap pada dasarnya merupakan hasil yang sangat simbolis dalam pelatihan Dou Qi. Simbol ini mewakili penghalang alami untuk menjadi orang yang kuat di benua itu. Semua orang tahu dengan jelas bahwa selama seseorang mampu mengubah Dou Qi menjadi sayap, itu mewakili bahwa seseorang akan dapat masuk ke kelas yang menyebabkan banyak orang menghentikan kemajuan mereka, Dou Wang. Dua kata sederhana itu adalah simbol yang tak terhitung banyaknya dari individu-individu berbakat yang telah dilatih dengan keras untuk mencapainya. Namun, kesulitan yang diwakili oleh kedua kata ini menyebabkan sebagian besar orang menghentikan kemajuan mereka sebelum mencapai tahap itu. Akhirnya, orang-orang ini akan mundur secara diam-diam. Dou Ling dan Dou Wang hanya dipisahkan oleh satu kelas. Namun, perbedaan di antara mereka lebih besar daripada perbedaan kelas manapun sebelumnya. Mereka dari kelas Dou Ling atau kelas sebelumnya hanya bisa menyia-nyiakan Dou Qi di tubuh mereka untuk bertarung dengan orang lain. Meskipun orang-orang seperti Xiaoyan mungkin memiliki Dou Qi yang lebih kuat dan lebih murni di tubuh mereka, terlepas dari seberapa kuat Dou Qi seseorang, akan ada saat ketika itu akan habis dan akan ada batasan kekuatannya. Selama seseorang memasuki kelas Dou Wang, bagaimanapun, Dou Qi dalam tubuh seseorang akan mulai merespon dengan energi agung yang hampir tak ada habisnya di dunia luar yang luas dan sebaliknya. Itu akan menggerakkan energi ini, mengubahnya untuk digunakan sendiri. Bukan tidak mungkin energi menakutkan itu merobek pegunungan dan membelah tanah. Dari sini, cukup untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Yang satu mengandalkan kekuatan tubuhnya sementara yang lain menggerakkan energi alam. Sekilas akan terlihat jelas mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Oleh karena itu, semua orang menunjukkan ekspresi yang sama ketika mereka melihat sayap energi di punggung Lin Xiuya. Tornado pembunuh hijau. Sementara semua orang tercengang,
tangisan dingin yang keras tiba-tiba keluar dari mulut Lin Xiuya. Mengikuti suara jeritan, semua orang merasa bahwa angin yang mengalir di lembah pegunungan tiba-tiba membeku. Dengan cepat mengikuti ini, angin kencang bertiup kencang. Kekuatan yang sangat kuat dengan cepat diaglomerasi di udara. Hanya dalam sekejap mata, aglomerasi kekuatan itu selesai. Akhirnya, kekuatan yang kuat merobek udara. Suara angin deras yang tajam itu seperti peluit yang tak henti-hentinya di telinga orang. Siu, bayangan berwarna hijau samar yang mengandung angin yang sangat kuat melesat secara eksplosif dari atas. Meskipun bayangan berwarna hijau sangat samar, seseorang masih bisa mengidentifikasinya dengan samar bahwa itu adalah pedang panjang berwarna hijau yang dibentuk oleh energi. Kecepatan pedang panjang ini sangat cepat sehingga sedikit menakutkan. Dari penampakan angin berputar yang bergelombang di permukaannya, tampak bahwa ini seperti benda energi yang dikompresi dan diaglomerasi dari angin liar. Energi seperti zat ini bertindak dalam koordinasi dengan teknik dongnya, menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Target dari bayangan berwarna hijau jelas adalah kera langit iblis salju yang berada puluhan kaki di bawah Lin Xiuya. Meskipun yang terakhir telah meminjam kekuatan pendorong untuk bergegas ke langit, itu akhirnya tidak dapat menghindar. Itu tidak dapat bergerak seperti itu di tanah karena tidak memiliki tempat untuk memanfaatkan kekuatan dan harus menghadapi serangan ini secara langsung. Oleh karena itu, meskipun Snow Demon Sky AP merasakan kekuatan yang kuat yang ditembakkan, itu tidak memiliki solusi sedikit pun. Segera, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memamerkan taringnya, memancarkan gelombang demi gelombang raungan rendah. Cahaya energi putih pucat melintas dengan cepat dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bola sedingin es yang melilit yang terakhir. Bola es baru saja menggumpal ketika suara angin deras yang tajam tiba. Keduanya bertabrakan dengan keras dan semua orang hanya bisa mendengar ledakan keras. Segera, bola es yang sangat besar itu dengan cepat turun. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan pecahan batu tidak jauh dari pintu masuk lembah. Begitu mendarat di tanah, kekuatan pendaratan yang menakutkan membentuk lubang besar dengan lebar lebih dari 10 meter persis seperti peluru meriam. Banyak garis retakan tebal mulai menyebar ke segala arah. Akhirnya, mereka meluas ke hutan. Melihat bola es yang telah terlempar ke tanah, Yan Hao buru-buru menggerakkan tubuhnya dan melesat ke arah bebatuan yang berantakan dan cabang pohon di sekitar tempat bola es itu mendarat. Doki dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya untuk mencegah Snow Demon Sky AP yang terluka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa tatapan dengan tegas menatap tempat debu meresap di tempat bola es mendarat. Sosok manusia berwarna hijau melintas dari udara. Akhirnya, ia mendarat dengan kokoh di atas pohon. Saat semua orang melirik, mereka melihat wajah Lin Xiuya yang agak pucat. Pada saat ini, sepasang sayap doki di punggungnya berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi partikel bercahaya yang meresap ke langit dengan sedikit suara retak sebelum cahaya perlahan memudar hingga terlupakan. Orang ini memang sangat kuat. Sungguh tidak terduga bahwa meskipun begitu banyak orang memblokirnya, kami tidak menahannya terlalu lama. Jika bukan karena metode Qi yang saya latih agak unik, memungkinkan saya untuk hampir menggumpalkan sepasang sayap ini, saya khawatir itu benar-benar akan membunuh saya dengan serangan itu. Meskipun saya mungkin telah lolos dari bencana, kelelahan doki saya terlalu besar. Lin Xiuya memegang pedang panjang berwarna hijau dengan erat di tangannya saat dia berbicara dengan senyum pahit kepada Yan Hao dan yang lainnya. Karena metode Qi, Yan Hao dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Segera, mereka tiba-tiba memahami dan hati mereka diam-diam menghela nafas lega. Ini sebenarnya karena metode Qi. Saya memang baru saja mengatakan bahwa orang ini mungkin sudah memiliki satu kaki di kelas Dowang, tetapi tidak mungkin baginya untuk menggumpalkan doki menjadi sayap pada tahap ini. Xiaoyan, yang sosoknya tersembunyi di dalam hutan, juga mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelumnya.
Dia segera menyadari saat dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Biasanya berbicara selama seseorang bisa mengandalkan Doki sendiri untuk menggumpal menjadi sepasang sayap, seseorang akan bisa disebut orang kuat yang pasti akan menjadi doang. Jika seseorang bisa menggumpalkan sepasang sayap Doki dan berhenti atau bahkan terbang untuk jangka waktu tertentu di udara, orang itu akan menjadi doang yang benar-benar kuat. Namun, prasyarat dari semua ini adalah kekuatan tubuh aslinya. Mengandalkan beberapa kemampuan metode Ki seseorang tidak termasuk dalam kategori ini. Selain itu, mereka juga dengan jelas tahu bahwa Lin Xiuya mempraktikkan afinitas angin Doki. Biasanya, jenis Doki ini akan lebih mudah menggumpalkan sepasang sayap Doki dibandingkan dengan afinitas lainnya. Melihatnya dengan cara ini, Lin Xiuya tidak benar-benar berjalan melintasi selokan besar antara Douling dan Douwang. Senior Lin, apakah pertarungan sudah berakhir? Han Yue juga menarik keterkejutan di matanya yang cantik, yang disebabkan oleh kekuatan kuat yang ditunjukkan Lin Xiuya sebelumnya, saat dia berbicara dengan lembut dari luar lingkaran pertempuran. Yan Hao dan yang lainnya juga pulih ketika mereka mendengar kata-kata Han Yue. Mereka buru-buru melemparkan tatapan mereka ke arah debu yang meresap di bawah. Mereka menutup telinga dan mendengarkan dengan cermat untuk beberapa saat, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada gerakan yang sebenarnya. Wajah mereka segera menampakkan kegembiraan dan sedikit keraguan. Lin Xiuya mengerutkan kening saat dia melihat area di bawahnya yang tidak memiliki gerakan. Dia dengan jelas mengetahui tingkat kekuatan serangannya sebelumnya. Meskipun bisa menyebabkan Snow Demon Sky AP terluka ringan, itu pasti tidak mungkin untuk membunuhnya hanya dengan kekuatan itu. Beberapa pikiran melintas di hatinya. Lin Xiuya melambaikan lengan bajunya dan angin liar muncul entah dari mana. Setelah itu, semua debu di bawahnya dihilangkan. Saat debu berangsur-angsur menyebar, lubang besar muncul di pandangan semua orang. Karena lubang ini cukup dalam, semua orang hanya bisa melihat kegelapan yang jauh dan sedikit lapisan es yang menyebar di sekitar lubang yang dalam. Mata Lin Xiuya terfokus erat pada lubang dalam yang jauh. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia menemukan ada cahaya merah aneh yang dipancarkan dari lubang itu. Ada yang tidak beres. Hati-hati. Hati Lin Xiuya menegang saat dia mengingatkan dengan suara yang dalam. Pengingat Lin Xiuya juga menyebabkan ekspresi Yan Hao dan yang lainnya menjadi serius. Doki melonjak keluar dari tubuh mereka dan melilit mereka. Melihat mereka dari kejauhan, seolah-olah mereka adalah sepasang kelompok cahaya berwarna berbeda. Namun, kelompok cahaya ini berulang kali melepaskan tekanan energi yang kuat. Xiaoyan, yang bersembunyi di tempat gelap, juga terkejut dengan perubahan yang tidak biasa di medan pertempuran. Tatapannya menatap lubang hitam gelap. Karena persepsi spiritualnya yang tajam, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada hal menakutkan yang akan meledak secara eksplosif. Berhati-hatilah. Kekuatan Snow Demon Sky AP meningkat. Sepertinya itu seperti yang saya harapkan. Binatang buas ini seharusnya sudah membangunkan Wild Violent Bloodline-nya. Sepertinya pengepungan oleh orang-orang itu akan gagal. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Ada perasaan sombong yang keluar dari suaranya. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir dan berhenti berbicara. Yang dia lakukan hanyalah dengan hati-hati menekan ki-nya dan mengamati gerakan di medan pertempuran. Keheningan berlanjut selama sekitar 3 hingga 4 menit. Semakin banyak waktu berlalu, cahaya merah aneh di dalam lubang hitam semakin intens. Pada akhirnya, warnanya sangat merah seperti darah segar. Pemandangan fantasi yang tidak biasa ini menyebabkan kegelisahan meningkat di dalam hati Lin Xiuya dan yang lainnya. Jika bukan karena ketertarikan besar dari Core Quenching Body Milk, kemungkinan mereka akan segera mundur. Han Yue berdiri di atas pohon. Dia mengepalkan tangannya yang dingin dan penuh keringat. Meskipun dia berada sangat jauh dari medan pertempuran,
dia berulang kali merasa bahwa ada sepasang mata liar yang kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang menatapnya dari dalam merah hitam yang bersinar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Mungkin binatang buas yang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi itu tahu bahwa jika bukan karena dia menemukan bahwa tempat ini menyembunyikan core quenching body milk, kemungkinan besar semua masalah ini tidak akan terjadi. Bang! Selama waktu Han Yue membayangkan sesuatu, suara serutan es yang pecah tiba-tiba keluar dari lubang hitam. Mengikuti kemunculan suara ini, hati semua orang menegang. Segera, mereka melihat ada cahaya merah yang sangat samar berkedip dari luar lubang. Kecepatan ini sangat menakutkan sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Semua orang kosong sekejap di bawah kecepatan yang menakutkan ini. Segera setelah ini, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak perlu memanggil. Semuanya mulai buru-buru mundur dan kabur seperti kelinci. Cahaya merah pertama kali muncul di depan Lin Xiuya yang bergegas pergi dengan eksplosif. Yang terakhir bahkan tidak melihat sosok yang tepat dari pihak lain ketika dia merasakan angin yang sangat sedingin es dengan kejam menghantam dari depannya, tampaknya merobek udara. Saat dia merasakan ketajaman angin, pedang panjang di tangan Lin Xiuya buru-buru menari saat dia menarik banyak jaring angin di depannya dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika angin sedingin es itu tiba, jaring angin itu hanya bertahan sesaat sebelum meledak dengan keras. Angin sedingin es yang tidak sepenuhnya diblokir dengan kejam menghantam tubuh Lin Xiuya. Segera, seteguk darah dimuntahkan dengan liar dari mulut Lin Xiuya saat tubuhnya ditembak dengan keras, seperti bola meriam, ke dalam hutan. Hanya dalam satu pertukaran, Lin Xiuya, yang terkuat di antara yang hadir, terlempar kembali dalam kekalahan hanya dengan satu pukulan. Ekspresi Yan Hao dan yang lainnya berubah menjadi sangat jelek. Setelah sosok merah mengalahkan Lin Xiuya, itu tidak mengejar Yan Hao dan yang lainnya. Sebaliknya, mata merah besar yang teriritasi langsung dilemparkan ke Han Yue, yang rambut peraknya tergerai saat dia berdiri di pohon yang jauh. Raungannya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema di seluruh hutan pegunungan. Han Yue, cepat pergi. Yan Hao kaget saat melihat target sosok merah itu. Dia segera dan buru-buru berteriak. Dari puncak pohon, Han Yue juga menemukan sosok merah yang dengan cepat bergegas. Wajahnya yang sedingin es dan memikat menjadi sedikit pucat. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan melarikan diri. Dia jelas tahu bahwa karena kecepatan dan kekuatan Lin Xiuya tidak bisa bertahan dalam satu pertukaran melawan kera, kemungkinan dia hanya akan dibunuh jika dia berbalik dan melarikan diri. Jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung, dia mungkin memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Wanita cerdas ini tidak tersandung karena kepanikannya saat ini. Sebaliknya, dia melakukan yang terbaik untuk menemukan peluang kecil untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Han Yue mengepalkan tangannya. Udara dingin berwarna putih dengan cepat muncul darinya. Namun, sebelum Douqi diaglomerasi, cahaya merah di depan tiba-tiba menyala dan tiba. Wajah binatang buas yang dipenuhi dengan ekspresi buas muncul di pantulan dari sepasang mata yang indah itu. Mengaum. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di langit. Angin dingin, yang bahkan lebih tajam daripada saat mengejar Lin Xiuya, dengan kejam merobek udara dan menghantam Han Yue, yang wajah putih pucat dan tubuh indahnya bergoyang seperti bunga di angin. Tidak jauh, amarah serta perasaan tidak mampu menanggung situasi melonjak di mata Yan Hao dan yang lainnya ketika mereka melihat situasinya. Sayangnya, karena keterbatasan kekuatan mereka tidak dapat beraksi. Mereka hanya bisa menyaksikan teratai salju yang indah, dingin, dan memikat jatuh dengan cara yang paling menyedihkan. Menghadapi pukulan yang hampir fatal ini, Han Yue juga menyerah. Dia menutup pupil matanya yang cantik, dan kesedihan yang menyayat hati terangkat ke wajahnya yang dingin tapi memikat. Angin dingin yang tajam bahkan tidak ada jeda sedikit pun karena pemandangan yang menyedihkan dan mengharukan ini. Itu masih terayun dengan kejam ke arah Han Yue. Namun,
Saat angin hendak melakukan kontak dengan kepala Han Yue, bayangan hitam yang membawa suara guntur yang teredam tiba-tiba melintas. Saat bayangan hitam melintas, angin kencang benar-benar menerkam udara kosong. Han Yue, yang seharusnya dipukul sampai mati dengan telapak tangan, menghilang dalam sekejap. Yan Hao dan yang lainnya tidak jauh juga tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba tak terduga ini. Segera, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat bayangan hitam berkedip dan muncul di atas pohon yang jaraknya 100 meter. Han Yue terbaring lemah di dadanya dan sepertinya sangat ketakutan. Di atas pohon, bayangan hitam menundukkan kepalanya dan menatap orang yang awalnya dingin dan memikat yang berbaring di dadanya. Namun, wajah cantiknya sekarang tampak sangat cantik karena pucatnya. Meskipun tangannya sangat nyaman saat melingkari pinggang yang lembut dan halus itu, dia hanya bisa meluruskan tubuhnya karena beberapa tatapan yang mengamati mereka dari jarak yang tidak jauh. Dengan tawa lembut, dia bertanya, "Senior Han Yue, kamu baik-baik saja?" Hanya setelah mendengar suara ini, bulu mata panjang Han Yue yang tertutup rapat bergetar sedikit. Dia segera membukanya dengan kejutan. Saat tatapannya tertuju pada wajah halus dan tampan di depannya, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Akhirnya, suara gagap dan tidak percaya keluar dari mulutnya yang kecil, merah, dan licin. Kamu, Xiao Yan." Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.